Sebagian besar anak bangsa, saya yakin, mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti, tangannya itu dikecrek atau diborgol. Jadi proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi sekeluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim, nanti kita khawatir Jokowi baru pasti akan muncul kembali dengan segala cara. Nanti bangsa Indonesia, bangsa besar ini bogged down kembali, tersungkur lagi jadi bangsa ketawaan di dunia internasional. Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang, ya mereka, ini nggak mungkin saya buka ya Bro Firman ya, mereka sampai bilang gini, mereka khawatir Presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Dan saya juga Bro Cheng mohon kritisi ya. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Mereka pada saat menjabat, nanti Mbak Bibi juga tolong ya. Ini sangat menarik ini isu ini. Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat, mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Mereka dilindungi oleh hukum, tidak tertulis. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas. Tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah, itu bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Gitu. Nah berarti tidak ada kekebalan hukum kepada presiden, wakil presiden, dan mantan presiden dan mantan wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita atau tulisan yang menarik ya dari Egy Sujana, dan tadi dia memberikan langsung kepada saya dan minta diulas, dibacakan tulisannya soal Jokowi jelang lengser. Dia dapat rumah baru di Colomadu seharga sedikitnya 12 miliar ya. Kata Egy Sujana harusnya bukan rumah baru tetapi penjara baru. Kejam sekali. Tapi coba kita bacakan ya Sobat RH sekalian. Bukan rumah baru tapi siapkan penjara baru untuk Jokowi pasca lengser 20 Oktober 2024 oleh Profesor Egy Sujana SH.MSI, Ketua TPUA. Jadi tim pembela ulama dan aktivis ya. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA pada Senin 15 Juli 2024 akan mengadakan agenda evaluasi total kinerja rezim Jokowi jelang lengser 20 Oktober 2024. Agenda ini akan merekomendasikan tindakan apa yang harus dilakukan rakyat kepada Jokowi pasca lengser dari jabatan presiden. Tentu rakyat tidak akan ridho Jokowi mendapatkan tanah dan rumah baru Jokowi di Colomadu yang diperkirakan sedikitnya seharga 12 miliar rupiah. Karena banyak masalah pada era kepemimpinan Jokowi, salah ketik ya. TPUA berpendapat semestinya bukan rumah baru yang disediakan untuk Jokowi. Tentu rakyat tidak akan ridho Jokowi mendapatkan tanah dan rumah baru di Colomadu. TPUA berpendapat semestinya bukan rumah baru yang disediakan untuk Jokowi, melainkan penjara untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelanggaran hukum dan konstitusi yang dilakukannya. Sejumlah kinerja buruk pemerintahan Jokowi baik di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan lain-lain wajib dievaluasi agar dapat diberikan rekomendasi dan tuntutan pertanggungjawaban baik secara hukum, sosial maupun politik. Di antaranya adalah menuntut saudara Jokowi ke muka hukum pasca lengser dari jabatannya sebagai presiden atas berbagai pelanggaran hukum dan konstitusi sepanjang kepemimpinannya 2 periode. Dalam kasus ijazah palsu, Jokowi yang kami advokat sampai saat ini masih tetap tidak terungkap karena Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Sementara pengadilan melindungi Jokowi dengan memutus menyatakan tidak dapat diterima pada gugatan perdata atas dugaan ijazah palsu Jokowi yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal dalam kasus pidana yang mengadili Gus Nur dan Bambang Tri telah terbukti secara sah dan meyakinkan ijazah asli Jokowi tidak ada. Putusan kabar bohong ijazah palsu Jokowi yang memvonis Gus Nur dan Bambang Tri 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Surakarta juga dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang.
Itu artinya apa? Itu artinya Jokowi memang tidak punya ijazah asli. Sebab jika sudah pasti ijazah asli itu muncul ada saat jaksa menuntut Gus Nur dan Bambang Tri mengedarkan kabar bohong soal ijazah palsu Jokowi. Ya. Terkait putusan ijazah palsu Jokowi yang di-NO oleh PNN Jakarta Pusat, penting untuk didalami fakta-fakta hukum sebagai berikut. Pertama, putusan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima NO, bukan ditolak, sehingga klaim Otto Hasibuan yang menganggap ijazah palsu Jokowi tidak terbukti keliru. Karena proses persidangan belum masuk ke pembuktian. Baru pada soal kewenangan, pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ijazah palsu Jokowi. Kedua, putusan Pengadilan Negeri Surakarta, PT Semarang dan putusan kasasi MA terkait kasus ijazah palsu di Solo justru menguatkan kesimpulan ijazah Jokowi palsu. Ada dua substansi pembuktian dari putusan tersebut, yaitu ijazah asli Jokowi tak pernah ada dan kasus kabar bohong ijazah palsu dibatalkan PT Semarang. Sehingga kabar ijazah palsu Jokowi bukanlah kabar bohong. Ketiga, Jokowi tidak menggugat balik penggugat ijazah palsu. Bukan karena baik kepada penggugat seperti klaim pengacaranya Otto Hasibuan, tetapi karena Joko Widodo tidak memiliki keberanian atau tidak ada nyali untuk menggugat. Karena untuk menggugat balik Jokowi harus membawa bukti ijazah asli dan saksi-saksinya minimal 2 orang dengan disertai hasil laboratorium kriminal Labkrim dari Mabes Polri. Sementara ijazah asli Jokowi telah terbukti di PN Surakarta tidak pernah ada atau setidaknya tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan di PN Surakarta _ Solo. Karena itu semestinya bukan rumah baru yang disiapkan untuk Joko Widodo, melainkan masuk penjara yang disiapkan secara khusus bagi seorang presiden yang tidak memiliki ijazah asli, banyak bohong, ingkar dan khianat pada Allah Subhanahu wa taala dan rakyat Indonesia, persis seperti yang diwahyukannya dalam surat Al-An'am 6 ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Quran surat Al-An'am 6 ayat 123. Bisa dilihat pula Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya. Quran surat Al-Ma'idah 5 ayat 6. Ayat 1. Bahwa jelas di samping nipu bohong pada rakyat juga ingkar janji, dan dalam hukum positif yang masih berlaku di Indonesia melanggar janjinya sumpah jabatannya sendiri dalam pasal 9 UUD 1945. Bukti konkret yang terjadi soal banyaknya kebohongan Joko Widodo, mulai dari mobil SMK dan duit 11.000 triliun yang diklaimnya di kantong pribadinya, saya kira omongan Joko Widodo semua rakyat se-Indonesia sudah tahu, bahkan di seluruh dunia fana ini sudah beredar melalui medsos. Tapi herannya kenapa para wakil rakyat yang duduk di lembaga tinggi negara seperti MPR RI, DPR RI, DPD RI, tak ada satupun manusia yang duduk di lembaga tinggi negara RI itu yang berbicara alias cicing wae. Salam iman dan takwa dan salam iman, takwa dan jihad BES ya. BES itu adalah Bang Egy Sujana ya. Ini ada berita tanah rumah baru Jokowi di Colomadu diperkirakan sedikitnya seharga 12 miliar rupiah. Di atas tanah 1.200 meter, 12.000 meter persegi ya. Lokasi rumah baru untuk Jokowi berada di wilayah Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Mengutip tribunsolo.com, tanah yang dibeli untuk rumah baru Jokowi itu berada di Jalan Adi Sucipto. Tepatnya di samping timur rumah makan Taman Sari atau masuk di wilayah perbatasan Desa Gajahan dan Desa Blulukan. Jalan Adi Sucipto merupakan jalan utama dari kota Solo menuju Bandara Adi Sumarno Solo. Saat ini pemerintah tengah memproses pembelian tanah untuk rumah mantan wali kota Solo tersebut. Lantas berapa harga tanah yang dipakai untuk rumah baru Jokowi ya? Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pemerintah berapa anggaran yang dipakai untuk membeli tanah yang diperuntukkan bagi rumah Jokowi di Colomadu. Namun dari sejumlah keterangan bisa ditaksir perkiraan harga tanah rumah baru Jokowi. Camat Colomadu Suryono Budi Santoso mengatakan
harga tanah di sepanjang Adi Sucipto sekira mencapai 10 juta per meter persegi. Sama dengan harga tanah di rumah sini di Jakarta ya. Harga tanah di pinggiran Jalan Adi Sucipto kisaran 6 juta sampai 10 juta per meter persegi, ucap Sriono kepada Tribun Solo. Menurut Sriono, luas lahan rumah Jokowi antara 2.000 hingga 3.000 meter persegi. Bukannya 2.000 3.000 ya. Lantaran memilih rumah di luar DKI Jakarta, kemungkinan akan mendapatkan rumah yang dengan luas lebih dari 1.500. Ada yang bilang bahkan ada yang bilang 12.000 ya. 1 hektar. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Permenq, luas tanah rumah bagi mantan presiden maksimal 1.500 meter persegi apabila berada di Jakarta. Ya, sobat era sekalian, itu ya apa yang dituliskan Egy Sujana soal bukannya rumah baru harusnya penjara baru. Luar biasa ya. Kita boleh sepakat boleh tidak, tapi sebenarnya begini sobat era sekalian, kalau kita mau melakukan pendekatan hukumnya ya tetap harus adil ya. Karena itu menurut saya yang signifikan untuk diproses lebih lanjut tuh apa? Misal ya, menurut saya kemungkinan Jokowi melakukan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya KM 50. Paling tidak dia melakukan bentuk yang namanya pembiaran, crime by omission. Kalau dia berkonspirasi di sana, ya tahu, ya itu sebuah kejahatan yang bisa diproses. Yang kedua adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi kalau dia melakukannya, ya baik dirinya, keluarga dan lain sebagainya juga bisa diproses. Jadi 2 itu saja sebenarnya yang bernilai hukum untuk diproses lebih lanjut, yaitu dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kemudian korupsi. Ya, tapi apakah bisa misalnya hal lainnya, misalnya memenjarakan para aktivis dan lain sebagainya, itu masuk pada pelanggaran hak asasi manusia ya, the right to association dan hak untuk menyampaikan opini baik secara lisan dan tulisan. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, hukum tidak boleh. Oh iya, ada lagi soal penggunaan ijazah palsu, itu bisa juga dipersoalkan tetapi dari sisi hukum administrasi atau hukum tata negara. Kalau terbukti memang ijazahnya palsu, maka bisa jadi kemudian Jokowi apa istilahnya? Tidak berhak untuk pensiun sebagai presiden, tapi bisa dibatalkan, dicoret ya sebagai mantan Presiden Republik Indonesia kalau secara post factum bisa dibuktikan ijazahnya palsu alias tidak asli ya. Jadi saudara sekalian memang harus ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terukur. Kalau menurut saya yang bisa memenjarakan itu adalah pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi dan nepotisme. Yang bisa menyebabkan status kepresidenannya dicoret dalam sejarah adalah salah satunya adalah ijazah palsu. Karena ijazah palsu itu seharusnya bisa menghilangkan status kepresidenan from the beginning. Tetapi sekali lagi hukum itu bukan hanya asumsi tetapi memang harus dibuktikan lebih lanjut. Dan proses pembuktian itu harus sifatnya imparsial ya, tidak berat ke salah satu pihak. Dan harus punya kebebasan untuk mengungkapkannya atau untuk memperkarakannya. Bukan menghadangnya dengan tuduhan-tuduhan kriminalitas atau bahkan hal-hal yang sifatnya koersif ya. Itu ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian dalam hal ini ya. Harus diseriusi DPR dan rakyat mendukung. Semoga Allah menghancur leburkan kroni-kroninya Jokowi. Kuala Lumpur lagi monitor. Assalamualaikum Bang RH. Tapi mungkin gak kira-kira Jokowi diperkarain tapi masih ada anak-anaknya yang jadi cawapres. Ya sebenarnya bukan soal kita memperkarakannya atau tidak. Ini kita bicara mengenai yang namanya penegakan hukum, law enforcement. Berlaku bagi siapa saja. Walaupun misalnya kepada keluarga presiden sekalipun ya. Tapi soal bisa dan tidak bisa itu bukan pertanyaan hukum. Itu pertanyaan politik ya. Bang RH, kenapa semua elit politik diam soal ijazah palsu? Saya mengamana saya tahu. Yang jelas ya, walaupun dia elit politik belum tentu seberani Anda ya. Artinya ya mereka diam, mereka bungkam karena mereka juga takut ya. Kalau mereka sebutkan itu tiba-tiba borok mereka dibuka. Mungkin we don't know exactly persisnya ya. Tapi barangkali saja begitu.
Jadi sekali lagi Sobat Era sekalian, tentu kita bicara tentang pertanggungjawaban presiden dan mantan presiden. Kalau dia masih presiden, ya proses impeachment bisa dilakukan. Tapi bagaimana kita mau melakukan proses impeachment kalau Jokowi sendiri masa jabatannya tinggal 3 bulan, 5 hari. Jadi kalau ini tanggal 15 Juli, kemudian Agustus, September, Oktober, 20 Oktober ya 3 bulan 5 hari. Jadi maksud saya ya barangkali not necessary lagi untuk kita bicara tentang impeachment. Tapi kalau kita bicara bagaimana kemudian memproses hukum mantan presiden kalau seandainya memang bisa dibuktikan melanggar hukum, ya itu soal lain. Saya teringat Abraham Samad yang mengatakan bahwa harus dimulai tradisi baru. Harus bisa dibawa mantan-mantan presiden itu ke pengadilan untuk diadili. Kalau tidak bersalah ya tidak apa-apa. Tapi kalau bersalah jangan ditutup-tutupi kesalahannya. Kira-kira begitu ya Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan ini baik ya. Ngapain kasih rumah dia bikin utang, selisihnya harus dia yang bayar. Oke, itu saja Sobat Era sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Sobat Era sekalian tetap semangat ya menonton sajian dari RH Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.